Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Sohibul Bait, Bapak Amris serta keluarga. Patut kita bersyukur di sore hari ini kita bisa hadir di tempat yang sungguh mulia, karena ini adalah majelis mulia, majelis yang disebut nama Allah, di mana para malaikat sore hari dan pagi hari turun untuk mencari majelis-majelis yang disebut nama Allah. Karena itu mudah-mudahan tebaran rahmat yang ditebarkan oleh malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi hidup kita, dan hidup kita akan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Fakhruddin Ar-Razi yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau seorang mufasir, seorang teolog, seorang fuqaha, seorang yang juga filosof, bahkan sufi, karena ilmunya sangat general. Dalam tafsirnya, tafsir Ar-Razi yang juga dikenal Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Jadi tafsir ini disebut tafsir Al-Kabir. Disebut juga Mafatihul Ghaib, artinya kunci-kunci rahasia. Kunci-kunci rahasia juga disebut tafsir Ar-Razi karena dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam cetakan tahun 2000-an, itu dicetak 17 jilid. Nah, dalam jilid pertama Ar-Razi menafsirkan surat Al-Fatihah itu hanya berbicara surat Al-Fatihah kurang lebih hampir 250 halaman Al-Fatihah saja. Salah satu pemikirannya menurut Imam Ar-Razi bahwa kenapa surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, artinya induknya Al-Quran atau Ummul Quran. Kenapa disebut Suratul Syifa, surat obat? Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya? Kenapa juga disebut Suratul Ruqyah,
surat jampe. Jadi kalau orang kesurupan setan itu bisa diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Juga disebut dengan suratul asas, yaitu surat pondasi karena mengandung prinsip-prinsip yang termuat dalam Al-Quran. Dan juga disebut suratul doa, yaitu surat doa. Jadi kalau kita nggak bisa doa, disuruh orang berdoa, jangan bilang nggak bisa doa. Doa aja, baca surat Al-Fatihah, Rabbik firli, amin, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Nah, karena disebut surat doa, kan ihdinas siratal mustaqim, tuh doa. Nah, kenapa dijadikan Al-Fatihah ini disebut sab'ul matani, 7 ayat yang diulang-ulang? Maksudnya paling tidak diulang-ulang 17 kali sehari semalam dalam sholat. Ya, karena Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, kita bermakmum, imamnya sudah baca surat Al-Fatihah, kita enggak membaca, enggak apa-apa, ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau lagi zahar kita mengikuti, simak, kemudian lagi baca Fatihah, kita kemudian kita baca Fatihah kalau imam lagi baca surat. Atau kita kalau dalam sholat sirri, kita diwajibkan baca Fatihah, ya, walaupun makmum, kata Imam Syafi'i. Nah, kenapa demikian? Karena kata Imam Ar-Razi, ya, surat Al-Fatihah itu mengandung pintu surga. Nah, sekali lagi, surat Fatihah itu mengandung pintu surga. Dan pintu surga itu, kata Imam Ar-Razi, ada 8. Ya. Yang 8 itu yang pertama, ya, sesungguhnya yang pertama disebut dengan babul ma'rifah, pintu pemahaman, pintu pengertian, pintu makrifat. Jadi yang pertama, kunci surga itu paham. Makanya kalau kita belajar, yang paling penting adalah paham. Jadi kalau sudah paham, enak, ya. Jadi kuncinya paham, itu pintu pertama. Makanya surga itu ada 8 pintu. Yang pertama pintu paham. Ingat aja, ya, babul ma'rifah, pintu paham. Ya. Ternyata bukan saja surga dalam pengertian di akhirat. Surga dalam pengertian di dunia, hidup bisa senang, hidup bisa tenang, hidup bisa bahagia, rumah tangga bisa sakinah, itu kuncinya paham. Ya, kuncinya cuma paham. Makanya orang yang gak paham bisa pusing. Ya, contoh umpamanya, orang dikasih handphone, kalau paham tentang handphone, ya, kita buka, bongkar, paham, nggak pusing, wong kita ngerti, ya. Tapi kalau kita ngacak-ngacak nggak paham, pusing nggak? Pusing, ya. Ibu-ibu dikasih apa namanya sama anak barang apa kek yang kira-kiranya nggak paham, di otak-atik ingin tahu, begitu dibongkar mau dipasang nggak bisa, kan pusing Bu ya. Tapi kalau paham enak, ya.
Itulah sebabnya kalau orang paham, ngomong sesuatu juga kalau sudah paham enak aja. Ya. Karena paham, dokter, ya. Coba bayangkan dokter ngebedah perut manusia, ya. Karena paham, sambil bersiul, sambil berdoa, sambil nyanyi, tenang aja karena paham. Coba kalau ibu-ibu ngebedah perut suami, ya. Ya, mau bisa pingsan kan? Lihat darahnya aja udah pingsan, nggak paham. Itulah makanya pintu pertama adalah apalagi surga dalam pengertian yang ideal. Contoh umpamanya nih, suami istri aja. Suami istri itu dalam surat An-Nisa ayat 19. Dan ini kalau yang nikahnya dulu, ya. Di buku nikah itu ada tuh ayatnya, selalu dicantumkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya kan? Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, paham. Jadi kalau rumah tangga ingin sakinah, suami harus paham istri, ya. Suami paham istri. Loh kenapa harus paham istri kalau laki-laki dipahaminya gampang? Nggak ruwet memahami laki-laki itu. Laki-laki itu kalau mau kerja, ya disiapin sarapan, kasih kopi, nanti pulang disambut dengan senyuman gitu kan. Malam-malam tawarin, bang mau tidur bareng bang gitu kan. Nah, udah gitu aja udah gampang laki-laki mah. Tapi memahami perempuan susah ya. Kenapa? Karena perempuan itu perasaannya dia udah 9 ya. Kalau laki perasaannya 1, makanya gampang memahami laki-laki itu cuma 1. Tapi kalau memahami perempuan 9 perasaan. Makanya kalau bulan Ramadan nih, awal pertama nanya sama suami, Pak ntar malam sahur masak apa? Kata suaminya, udah untuk malam pertama mah sop buntut aja. Ya, suaminya ngasih usul sop buntut, istrinya kan nawarin. Kata istrinya, jangan Pak, itu kolesterol. Gimana sih tadi nanya? Ya, udah dijawab, jangan gitu kan. Nah itu serba susah kalau istri itu. Mau kondangan, bang, ntar ada resepsi teman kita tuh. Ya, nanti pakai baju apa bang? Kata, apa namanya, yang merah atau yang hijau? Ya, nanya tuh. Kata suaminya, ya udah, yang hijau sejuk. Tapi ada yang lebih bagus bang, yang biru katanya. Bagaimana sih kan? Itu susahnya, ya. Betul nggak bu? Ini istri di Jepang bu, ya. Ya istri di Jepang kayak gini. Tapi kalau di Cempaka Putih yang kumpul sekarang, insya Allah sama bu ya, sama ya. Ya, paham bu ya? Betul nggak susah bu ngahami ibu? Susah. Apa yang dimauin juga nggak gampang. Kadangkala bilang terserah tapi susah. Terserah. Ya. Mah ini mau lebaran beli apa? Terserah papa kan gitu kan. Udah dibeliin, pah jelek amat ini. Nah, tadi kan terserah katanya kan. Gimana itu kan? Makanya kalau ingin bahagia dalam rumah tangga, pahami istri. Jadi kalau istri ngomel, capek, udah anggap angin lalu aja. Ya. Karena di mana-mana istri itu 9 perasaan. Walaupun udah ngomel kayak apa, ya, dibiarin aja ntar juga minta maaf sendiri. Ya, betul nggak bu? Ya iya, tuh perempuan. Jadi harus paham gitu kan. Jadi enak gitu kan. Ya, suami banyak duit. Ya, bawa uang ke Tanah Abang 5 juta. Ya, insya Allah habis tuh duit. Iya kan? Ya suami yang paham, udahlah nggak ributin. Memang perempuan mah tukang ngabisin duit kan? Ya, itu betul bu? Ya, ya. Beneran. Ya, ya. Kalau di sini insya Allah, ya ibunya insya Allah. Salah. Jadi enak ya.
Nah, makanya contoh umpamanya, sekarang ada nggak istri dikasih perhiasan oleh suami walaupun sudah 1 kilogram hiasan itu, suami masih punya dibelikan, nolak nggak? Nggak nolak. Jadi ingin membahagiakan istri mah gampang, sering-sering aja beli perhiasan. Iya, walaupun udah banyak perhiasannya dibelikan lagi, senang. Ya. Nah, itulah yang namanya perempuan. Ya, dikerasin sedikit, udah ngambek kan. Udah, kalau nggak suka pulangkan saja ke rumah orang tuaku, kan gitu kan. Nah, kalau suami yang paham, nggak usah diladenin, karena yang bicara bukan otak, karena akalnya cuma 1, perasaannya yang 9. Yang bicara perasaan, udah pulangin. Padahal ntar kalau kita diemin juga minta, bang maafin ya tadi ngomong minta dipulangin, saya nggak mau dipulangin pun, kan gitu kan. Begitu. Ini jadi enak kalau kita paham. Nah, itulah sebabnya kalau terhadap istri disuruh paham. Itu istri terhadap suami. Nah, ingat suami itu penyanggah, jangan dilawan. Ya, suami sama suami mah harus merendah. Nah, itu senang suami, udah. Ya, ya. Jadi enak. Anak kalau paham sama orang tua, apalagi, nah supaya paham gitu gimana? Ya adanya dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran umpamanya, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Ya, Allah mewasiatkan kepada ya manusia agar berbuat ihsan kepada orang tua. Jadi kalau anak yang paham orang tua, biar ngomelin seperti apa, biar bandel kemudian digebukin, ngalah ajalah sama orang tua. Karena tidak mungkin orang tua itu ya ngegebukin anak, ngomelin anak dalam posisi untuk menjerumuskan anak, bukan. Makanya langsung disuruh berbuat ihsan. Tapi orang tua terhadap anak harus paham, harus berbuat adil. Tuh. Ya, anak disuruh kepada orang tua adil nggak ada. Ya, berbuat ihsan kalau anak mah. Makanya ada kan anak suka, saya mah ingin membahagiakan orang tua, saya nggak mau kawin lagi. Bukan begitu. Orang tua mah lihat anak bisa nikah, rumah tangganya tentram, ya sakinah, punya anak, tidak pernah cekcok, udah bahagia. Betul nggak, Bu? Tuh, jadi ingat, makanya kuncinya ada di dalam Al-Quran, paham. Jadi, nah suami, orang tua terhadap anak harus adil. Adilnya apa? Ngasih nama yang baik, ngasih pendidikan yang baik, ngasih bela diri yang baik, ya kan? Selain nafkah lahir, kemudian ngasih apa keterampilan yang baik, terakhir menikahkan. Udah menikahkan, nggak ada kewajiban yang macam-macam. Baru kalau orang tua punya uang, mau berbuat ihsan kepada anak, nah itu lebih bagus. Nah, kamu nih supaya kamu nggak tinggal di orang tua, saya punya uang, saya belikan rumah. Itu bukan kewajiban. Namanya ihsan, kebaikan orang tua. Paham? Jadi ini camkan ya. Makanya kalau anak menghajikan orang tua itu namanya ihsan. Bukan wajib, nggak ada kewajiban, ihsan itu. Jadi ini kalau kita sampai dalam kehidupan pergaulan pun dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Apa kata Allah? Hubungan antar sesama juga begitu. Ya, apalagi antar umat Islam. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian ya dari seorang laki-laki, kemudian seorang wanita, kemudian jadikannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ribuan suku, ratusan bangsa. Untuk apa?
lita'arofu, untuk saling mengenal. Mengenal yang lebih dalam namanya saling paham. Makanya orang paham disebut arif, orang arif disebut bijak. Enak. Jadi kalau cari ilmunya nggak tanggung, nggak enak hidup itu bermasyarakat. Contoh umpamanya, kalau surat Fatihah aja nih. Surat Fatihah itu menurut jumhur ulama, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah min ayati suratul Fatihah. Masuk satu ayat surat Fatihah. Tetapi menurut Imam Malik, lesa ya min ayatin min surat Fatihah. Makanya menurut Imam Malik itu Bismillahirrahmanirrahim enggak termasuk satu ayat surat tetapi di seluruh ayat ya seluruh surat maksudnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak termasuk sama di surat-surat lain tuh menurut Imam Malik kan begitu. Jadi kalau kita tahu, makanya ada yang contoh kalau kita pergi ke Madinah, ada imam baca bismillah pun enggak langsung alhamdulillah, siri pun enggak langsung alhamdulillah. Ya kita tahu, ya enggak mengatakan itu enggak sesuai dengan hadis Nabi, enggak. Ya karena dalilnya ada. Tetapi menurut tiga mazhab, menurut Hanafi, ya menurut Maliki, menurut Ibnu Hambal, bismillah bagian dari ya ayat surat Al-Fatihah kan gitu. Nah, kemudian membacanya, kalau menurut Imam Hanafi baca tapi sir, menurut Imam Hambali baca bismillahnya tapi siri, tapi menurut Imam Syafi'i dari Bismillahirrahmanirrahim itu zahar. Udah, jadi enak gitu kan. Nah, tetapi makanya kita jangan cupik itu jadi enak kalau paham. Tuh, itu yang maksudnya bikin surga itu di dunia pun kalau paham enak, ya. Paham, ya. Karena itu yang penting dengan pemahaman baru seseorang itu bisa berubah. Tanpa paham nggak bisa berubah. Jadi nggak bisa dipaksa beragama itu kecuali memberikan pemahaman. Contoh nih ibu-ibu, sekarang ini ibu-ibu ya semuanya kan berjilbab. Tapi ada nggak nenek-nenek usia 71 tahun pakai lepis, pakai sepatu jenggel, pakai kaos yang ketat? Ada nggak Bu? Ada kan? Coba lihat kalau kita ke mall-mall, itu kan. Nah, itu kalau menurut Al-Quran, nanti dalam surat Al-A'raf ayat 26, itu pakaian itu ada 3. Qad anzalna alaikum libasa. Ya, libasa, ya yuwari so'atikum, ya warisha, ya kan? Walibasu taqwa dzalika khair. Artinya apa? Allah menurunkan 3 pakaian. Nih, kalau paham. Pakaian yang pertama, pakaian untuk menutupi sau'ah. Sau'ah itu apa? 2 alat pita. Itu namanya sau'ah. Kalau di apa namanya? Di Wamena pakai koteka, itu kan? Nah, itu namanya 2 alat vital. Itu namanya pakaian sau'ah. Ya. Yang kedua, pakaian perhiasan. Ya, pakaian artis, pakaian pegawai negeri, pakaian bidan, pakaian macam-macam. Itu namanya pakaian kemegahan, status sosial. Tuh, lebih tinggi mana Bu dengan yang tadi yang pertama? Dibandingkan dengan tadi kan cuman menutup 2 saja, kalau laki-laki 1 pakai koteka, kalau perempuan 2 atas bawah, ya kan? Ya 2 gunung ya, sama 1 gunung di bawah kan bukan ya? Nah itu namanya 2 ya. Nah sekarang dengan pakaian yang kedua tadi, bagusan mana Bu? Bagusan yang kedua kan? Nah sekarang ada lagi pakaian yang ketiga, walibasu taqwa, pakaian muru'ah, pakaian kehormatan. Jadi kalau ibu-ibu pakai jilbab menutup aurat itu terhormat, ya berwibawa di hadapan cucu, ya.
tidak diganggu di luar, walaupun sendirian ada di halte tengah malam, nggak bakalan diganggu. Itu namanya muru'ah. Iya, betul nggak Bu? Nah itu namanya pakaian meninggikan harga manusia di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Pakaian muru'ah. Jadi nggak usah berbicara hukum lah, itu halal haram. Dari situ saja itu sesungguhnya kalau memberikan pemahaman enak. Oh iya ya, iya ya. Coba sekarang, karena ini bukan rahasia umum, katakanlah Dewi Sandra, ya kan? Sekarang pakai jilbab bagus nggak Bu? Makin cantik nggak Bu? Lebih terhormat mana dengan dulu? Sekarang kan? Tuh, harganya naik, ratingnya naik, gitu kan? Nah itu kalau manusia yang ngerti, ya, jadi yang paham. Ya, sungguhnya yang lain-lain juga ingin, ya, tetapi belum paham. Makanya jangan curiga sama mereka. Mereka mah lagi cari duit dulu, ya. Nanti juga lama-lama udah paham. Nah itu. Jadi kunci pintu surga, paham. Oke, ya. Enakan lita'a rofu, saling paham. Makanya kata Bung Karno, kalau kita ingin menaklukkan satu bangsa, pahamilah budayanya, pahamilah karakternya, pahamilah kulturnya. Itu kalau kita mau menaklukkan satu bangsa. Makanya Indonesia banyak dipahami nih oleh orang-orang Barat, ya, oleh orang-orang China, ya, dipahami. Gampang lah menentukan Indonesia itu, pemilu siapapun, enggak Muslim, enggak kafir. Ya gampang, yang penting sembako gitu kan. Ya itu orang Indonesia tuh kan. Jadi paham betul. Nah karena urusan instan. Kenapa? Karena umat Islamnya belum paham terhadap ajaran yang hakiki. Satu, oke lah, kita kunci paham. Jadi adik-adik pahami ya. Apapun belajar itu yang penting paham. Jadi kalau paham enak. Ya. Menghafal Quran kalau paham itu lengket nanti. Ya, itu paham. Jadi enak kalau paham. Satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, pintu surga ini disebut dengan babu zikri, pintu ingat. Inilah yang dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah Bismillahirrahmanirrahim ini namanya babu zikri, pintu ingat. Makanya disebut zikir. Nah zikir. Nah sekarang zikir itu apa? Ya, zikir itu asalnya zakaro, ya, menyebut, mengingat, mengagungkan. Jadi zikir itu menyebut, kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah maha pengasih lagi maha penyayang, mengucapkan, mengingat Allah dengan hati, mengagungkan Allah hati dan pikiran. Nah digabungkan, itu zikir yang paling tinggi posisinya. Mulut mengucapkan, hati mengingat, akal dan hati digabung, mengagungkan, mensucikan, mentasbihkan, ya. Nah, ini memuliakan. Contoh gini. Tadi kan seperti tadi zikir al-asmaul husna itu kan. Itu kalau dikupas, wah itu zikir semuanya. Tapi nanti kalau ingatnya satu Allah. Tetapi dikala baca Ar-Rahman, ya, Allah itu tidak kejam, Allah itu tidak bengis, Allah itu tidak pelit, karena Allah itu Ar-Rahman, maha pengasih. Itu maksudnya. Makanya dikala kita Bismillahirrahmanirrahim, itu harus ingat. Nah, karena itu
Kalau zikir hanya dengan lisan, hati tidak main, akal tidak bergerak, itu namanya zikir orang munafik. Nanti kata Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak orang baca bismillah tetapi nggak ingat Tuhan. Bu, percaya nggak ada orang baca bismillah nggak ingat Tuhan? Percaya? Ya, percayanya gimana Bu? Ada nggak orang baca bismillah nggak ingat Tuhan? Ada pencoleng, ya, ada copet di bis kota mau nyopet bismillah dulu supaya nggak ketahuan. Nah itu namanya baca bismillah tapi nggak ingat Tuhan, kan gitu Bu. Kalau ingat Tuhan, kata Nabi, seorang pencuri ingat Tuhan dikala mau mencuri, mencurinya nggak akan jadi. Seorang penzina dikala mau zina ingat Tuhan, maka zinanya nggak akan jadi. Tapi kalau baca bismillah jadi nggak? Kalau sekedar baca bismillah jadi. Masuk pintu hotel, bawa perempuan cantik, bismillahirrahmanirrahim, tengok kanan, tengok kiri, maksudnya supaya nggak ada yang ngelihat. Dia lupa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Itu dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Tidaklah seseorang itu berbuat makar dalam kerahasiaan, ya, bertiga kecuali yang keempat Allah hadir. Tidaklah orang itu berempat membuat sesuatu makar kecuali yang kelima Allah. 5 orang yang keenam Allah. Lebih sedikit 2 orang yang ketiga Allah. Sendirian yang kedua Allah. Lebih banyak 100, 1000, sejuta kecuali hadir Allah. Paham Bu? Ini namanya ingat Tuhan, zikir. Makanya zikir itu di situ. Nah sekarang zikir. Nah, di mana tempatnya zikir? Sekarang saya tanya. Tempatnya zikir di mana Bu? Tempat. Ya. Tempat zikir di mana? Tempat. Kan kalau zikir mah tadi diucapkan, diingat oleh hati, ya, diagungkan oleh akal dan hati. Nih sekarang kalau kita berzikir tempatnya di mana? Ya? Nah inilah. Jadi ibu ingat Tuhan itu kalau di majelis taklim. Nah akhirnya di pasar nggak ingat Tuhan. Nah itu yang paling tepat. Yang namanya tempat zikir itu di mana saja. Tidak terbatas tempat zikir itu di mana saja. Waktu zikir? Kapan saja, di mana saja, kapan saja. Sekarang saya tanya, di mana saja? Di kamar mandi kita lagi buang air besar, boleh nggak zikir? Boleh. Yang tidak boleh itu mengucapkan dengan lisan. Nah, kalau mengingat, ya orang lagi baca, lagi hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Apakah anak-anak atau kita orang dewasa lagi menghafal Al-Quran terus nggak ingat di kamar mandi? Ingat, tetapi tidak dilafalkan. Yang tidak boleh itu melafalkan. Paham Bu? Harus ingat Tuhan, harus di mana saja. Jadi jangan di masjid, tempat zikir di masjid, di musola, di majelis taklim. Ya, ini yang dipahami oleh para pegawai negeri, PNS, para pemimpin, birokrat, karena zikirnya cuma di masjid, di kantor nggak ada Tuhan. Iya kan? Nah, ini bahaya. Makanya apa dalilnya? Lihat dalam surat Ali Imran, baca dari 190 tuh kan, dan 91. Apa? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Ciri orang yang ulil albab itu adalah orang yang berzikir ya dengan 3 dimensi tadi dalam keadaan berdiri bagi orang yang sehat. Bagi orang yang tidak sehat nggak bisa berdiri dalam keadaan duduk. Bagi orang yang sudah tidak bisa duduk, bisanya cuma berbaring di rumah sakit ya dengan keadaan berbaring. Atau bagi orang yang sehat boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring ya, termasuk dalam keadaan berlari, berolahraga dan lain sebagainya. Itu namanya zikir. Paham Bu? Jadi nggak minta pintu surga dibuka kalau zikir itu terus. In fatahat abwabul jannah. Kata Imam Ar-Razi, otomatis pintu surga itu dibuka. 24 jam kita zikir. Bisa nggak 24 jam kita zikir Bu? Bisa. Tidaklah seseorang mau tidur dia zikir kepada Allah kecuali dalam tidur itu dalam keadaan zikir kepada Allah. Nah, itu makanya inilah yang perlu kita ingat. Nah, sekarang itu baru kedua ya. Sekarang yang ketiga, lafaz zikir. Apa lafaz zikir? Bu, apa lafaz zikir? Lafaz zikir apa? Lafaz zikir itu intinya ingat Allah. Ada zikir yang maktur. Kalau kita umpamanya habis sholat baca astagfirullah 3 kali ya, kemudian baca Allahumma antas salam, kemudian baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 ya. Nah, itu 33. Kemudian la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu berarti 100. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu lafaz zikir. Walillah al asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya. Fad'uhu biha. Kalau kita berdoa dengan itu namanya ingat Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah As-Salam, ya. Allah Ya Muhaimin dan seterusnya. Allah Ar-Razzaq. Ya. Jadi enak. Nah, ini lafaz. Apalagi lafaz zikir. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada zikir yang 2 zikir yang mudah diucapkan, gampang dikatakan, tapi bobotnya timbangannya luar biasa. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tuh. Berapa jumlahnya? Terserah. Tidak terhitung. Itu baca. Ada lagi kalau kita ingin dimudahkan segala urusan dalam perjalanan, jangan lupa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Paham Bu? Itu namanya zikir. Ingat Allah. Dengan apa lagi? Dengan menghafal Quran, menghafal ayat, membaca Al-Quran. Iya, membaca. Jadi boleh. Ada orang sekarang ibu-ibu kalau malam Jumat baca Yasin. Yasin terus dibaca. Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi ada nggak orang yang mengatakan bid'ah? Ada. Ini namanya cupik. Itu aja orang ngaji Yasin aja intinya ingat Allah. Masa ingat Allah disebut bid'ah? Paham Bu? Nah sekarang kalau nggak baca Yasin nih, ibu-ibu pokoknya malam Jumat baca kulhu 1000 kali, boleh nggak? Boleh. Nah, ini yang namanya ingat-ingat baca kulhu kek, baca Anas kek,
baca Al-Ma'un, terserah. Yang penting intinya ingat Allah, zikir. Jadi dengan ayat yang manapun, surat yang manapun. Enak kan Bu? Kalau paham enak. Nah itu, jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gini-gini bid'ah, gini-gini bid'ah, aduh, prihatin. Hanya karena apa? Bid'ah itu didefinisikannya sederhana. Bid'ah itu kalau melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Subhanallah. Jadi nggak ada yang masuk surga karena harus contohnya semuanya dari Nabi. Orang Islam sekalipun ya tidak semuanya mencontoh Nabi. Iya. Umpamanya kan sekarang saya tanya, kalau dalam Islam nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Nabi nikahnya usia berapa? 25 tahun. Sama gadis dulu atau sama janda dulu? Sama usia berapa Bu? 40 tahun. Nah sekarang ada nggak bujangan 25 tahun ya supaya nikah dulu sama janda 40 tahun Bu? Ada nggak Bu? Ada, cuma 1001. Raffi Ahmad aja nggak jadi Bu. Ya betul nggak? Karena banyak protesnya kan, ya kan? Nah, ini jadi kita bid'ah semuanya. Jadi jangan enak mengatakan bid'ah nggak ada contohnya dari Nabi. Tetapi ada definisi bid'ah yang lebih fleksibel. Segala sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, dasar pun ada dua. Ada dasar yang pendek, ada dasar yang panjang. Ada dasar yang dekat, ada dasar yang jauh. Contoh, sholat nih. Nih sholat. Kata Rasulullah, sholat itu harus tartib. Kalau berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imam. Ya kan? Nah, itu harus tartib. Karena itu salah satu rukun. Jamaah. Ini dalil dasar. Nah sekarang, kalau di sini nih Bu, ini di ruangan ini, sholat sekian banyak ini, saya jadi imam, atau Ustadz Amri jadi imam, tidak pakai speaker, bisa nggak Bu kalau ruangan ini Bu? Bisa, karena masih bisa tertib nggak? Bisa. Nah kalau di Masjidil Haram nggak pakai speaker, kira-kira gimana Bu? Ya nggak bakalan tertib. Jangan-jangan yang namanya imam sudah at-tahiyat, yang paling belakang di shop yang ke 500 baru takbiratul ihram, kan begitu kan? Itu tidak tertib. Sementara ditarik kaidah oleh Imam Syafi'i, malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang bikin sempurnanya sebuah kewajiban, maka sesuatu itu dianggap wajib. Nah, ini apa? Sesuatu ini yang bikin tertib, inilah speaker. Speaker ini bikin tertib sholat di Masjidil Haram, maka speaker ini jadi wajib. Kalau dalil langsung, nggak ada contohnya dari Nabi. Paham? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Tuh, nggak ada contohnya dari Nabi. Nah, makanya disebut wajib. Nah, itu namanya dalil pendek, dalil panjang. Jadi nggak bisa mengatakan yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah. Yang penting ada dasar. Nah, Bu, kata Nabi, majlis yang paling bagus adalah majlis semulia-mulia majlis yang disebut nama Allah. Kalau ada orang meninggal dunia, kita takziah kumpul seperti ini, kemudian dibacakan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, bagus nggak Bu? Dalilnya ada nggak? Ada. Kalau cari contohnya dari Nabi belum tentu ada, paham? Tapi dasarnya dalilnya ada. Baca la ilaha illallah ada, baca kulhu ada. Satu kul Allah itu sulusul Quran.
Makanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah lagi menerima wahyu, ya, dengan malaikat Jibril nih, tiba-tiba, ya, izan akbala Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari tiba-tiba menghadap Nabi Muhammad. Itu yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari nyeletuk. Itu kan Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Wa Abu Dzar Al-Ghifari ya Muhammad. Itu kan Abu Dzar Al-Ghifari. Ata'rifunahu? Kamu kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Dijawab oleh malaikat Jibril, huwa asyhuru minna minhu indakum. Ya. Bahwa yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari ini tersohor di kalangan masyarakat malaikat di sisi engkau ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad penasaran, ya, bimadza nala hadhil fadilah. Ya Jibril, kok hebat amat Abu Dzar Al-Ghifari jadi selebritis di kalangan malaikat. Amalan apa sih yang biasa diamalkan Abu Dzar Al-Ghifari? Dijawab oleh malaikat Jibril, la sagharuhu fi nafsihi wa kasratu qiraati qul huwallahu ahad. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari selalu menganggap dirinya tawadu dan memperbanyak bacaan qul huwallahu ahad. Nabi enggak mengatakan bidah, dolalah, masuk neraka, enggak. Padahal Nabi enggak memberikan contoh. Paham? Bu. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari beralasan, qul huwallahu ahad, kata Nabi, thuluthul Quran, sama dengan nilainya sepertiga Al-Quran. Jadi terus bangun tidur kulhu, mau tidur kulhu, ya. Doa pun baca kulhu, as-somad, ya somad, ya lam yalid walam yulad, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang menyebabkan Abu Dzar Al-Ghifari tersohor. Bu, paham? Ada lagi nih. Ini kulhu nih, hanya kulhu. Ada lagi riwayat yang menyatakan seseorang mengadu tentang kefakirannya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya saya beginilah. Saya hidup ini rizkinya susah banget gitu kan, kalau kita mah ya. Akhirnya kata Rasulullah, kamu kalau masuk rumah, ya baca salam assalamualaikum. Kalau ada orang, kencengin baca salamnya. Kalau tidak ada orang, yang penting kedengaran oleh diri kita sendiri. Assalamualaikum. Begitu masuk pintu, baca qul huwallahu ahad 1 kali saja. Ternyata Allah memberikan kelimpahan rizki kepada orang itu, kemudian sampai melebar rizki itu kepada tetangganya. Ini yang dijadikan amalan oleh sahabat. Hanya itu. Begitu masuk rumah, walaupun hanya keluar sebentar, masuk assalamualaikum, baca kulhu 1 kali, rizkinya melimpah. Subhanallah. Paham Bu? Paham? Kuncinya sungguhnya ingat Allah. Anas bin Malik menceritakan, anna ahadan yaqra'u qul huwallahu ahad li jami'i salatihi. Ada seseorang sahabat membaca qul huwallahu ahad di seluruh salatnya. 5 waktu salat sunnah baca kulhu. Baca surat apapun, ayat apapun, kulhunya enggak pernah ketinggalan. Tapi Nabi penasaran karena ada sahabat ngadu, ini si fulan baca kulhu terus. Akhirnya diadukan, siapa? Terus si fulan, dicari oleh Nabi. Setelah dicari, ya ketemu. Sami itu qaratal qul huwallahu ahad li jami'i salatika. Saya dengar kamu baca qul huwallahu ahad di seluruh salatmu. Naam ya Rasulullah. Kaifa? Kenapa? Uhibbuha ya Rasulullah. Saya senang dengan qul huwallahu ahad. Senang dengan qul huwallahu ahad. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, subhanallah, ya, bahwa hubuka iyaha
cintamu terhadap qul huwallahu ahad yudkhilukal jannata, menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga. Ini baru kulhu. Kulhu kan pendek, apalagi ya Yasin. Makanya kalau kita harus yakin, ini nih di rumah ini kalau nggak dipakai ngaji nih, soalnya 1 bulan aja ditinggalin, jin berjubel di rumah ini. Beneran ya, jin berjubel. Jadi yakini di rumah kita juga ada jin. Tapi kalau kita baca surat Al-Baqarah, kita baca surat Al-Fatihah, baca kulhu, itu apalagi kalau Al-Baqarah tamat, Al-Baqarah 40 hari itu jin yang kafir itu nggak bakalan masuk ya, itu harus tahu seperti itu. Jadi kecintaan sesungguhnya intinya adalah ingat, paham Bu? Jadi itulah zikir. Jadi lafaz-lafaz zikir banyak ya. Nah sekarang kemudian zikir itu boleh sendiri, boleh berjamaah ya, karena taqumu lillah masna wa furoda, menghadap Allah itu boleh sendiri-sendiri, boleh bareng-bareng berjamaah. Makanya zikir bisa berjamaah ya, bisa sendiri ya, bisa dipandu. Nah ini kemudian zikir itu bisa keras, bisa jahar, bisa siri. Ya makanya kunut itu zikir juga. Ya, salat zikir bukan? Zikir. Qimis shalah li zikri, dirikan olehmu salat sebagai tanda ingat kepadaku. Makanya salat itu salah satu dimensi ingat kepada Allah. Tapi zikir belum tentu salat. Tapi salat pasti itu zikir. Jadi sholat itu zikir, puasa itu zikir, haji itu zikir, umroh itu zikir, ingat kepada Allah. Paham? Jadi sama orang haji itu, saya niat haji, saya niat umroh. Ini kemudian kita sudah niat zikir, melaksanakan umroh itu zikir. Tawaf kita diam saja, nggak menyebut apa-apa, udah dalam posisi zikir itu. Ya, makanya disebut sah. Karena itu amaliyah yang namanya ibadah fisik, ibadah jasmani ya. Jadi kalau kita diam aja, kita tawaf, pokoknya tawaf 7 putaran, kita nggak baca apa-apa, itu pun dalam posisi ingat kepada Allah, karena sudah niat lillah. Enak kan? Cuman kalau dimantapkan lagi dalam tawaf, dalam sa'i, kita pun melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, jadi double. Paham kan Bu? Enak. Makanya bisa sendiri-sendiri, bisa rame-rame, bisa siri, bisa jahar. Ya, bisa jahar. Makanya kalau kunut di Masjidil Haram bulan Ramadan, waduh, tuh tanggal 27 itu bisa 20 menit. Semakin teriak, semakin khusyuk ya, semakin pelan nggak khusyuk, pada ngantuk. Nah ingat, makanya bagi Allah kan ada ngapain zikir kenceng-kenceng keras. Allah mah nggak berpengaruh orang mau pelan mau keras, tidak berpengaruh bagi Allah. Tetapi keikhlasan dan kehusuan itu yang dinilai oleh Allah berkreatas, bukan karena suara mau kencang. Abu Bakar ya, yang namanya Abu Bakar kalau ngaji itu pelan. Tapi Nabi penasaran, Abu Bakar, saya lihat kalau kamu ngaji itu pelan, kenapa pelan terus? Allah kan maha mendengar, Sami'un alim, kata Abu Bakar. Nabi Umar kencang, Umar, kamu kalau ngaji kencang ya? Kenapa Mar? Ya, saya kalau pelan cuma 2 ayat 3 ayat ngantuk. Kalau kencang bisa beberapa surat bahkan berjuz-juz. Tuh, boleh nggak jadi? Boleh. Nah, sekarang adik-adik nih menghafal Al-Quran, coba karakter anak-anak aja lah. Ada yang ngumpet sendiri pelan-pelan masuk, tapi ada yang kencang. Kalau nggak kencang nggak masuk-masuk. Betul nggak? Iya kan?
Tuh. Jadi nggak bisa ini. Makanya melihat Nabi itu jangan universal seperti orang Arab. Kalau orang Arab melihat Nabi, udah nggak ada masalah. Nabi ya manusia, Nabi itu adalah orang Arab, Nabi itu pembawa risalah, Nabi itu adalah pembawa contoh akhlakul karimah. Tapi kalau orang Indonesia, orang Cina melihat Nabi, nggak bisa seperti orang Arab. Ya, contohnya apa? Satu, Nabi itu manusia. Manusia Indonesia, manusia Cina, dan Eropa berbeda dengan manusia Arab. Contoh, Nabi itu kalau minum susu, susunya seger. Langsung meres dari kambing, langsung meres dari unta. Kalau pagi-pagi meres dari kambing, dari unta. Sekarang orang Indonesia, ada nggak untanya Bu di sini? Nggak ada. Tuh namanya Nabi seneng daging kambing. Tuh, Nabi seneng daging kambing. Nah itu namanya manusia biasa. Seneng kambing tuh namanya Nabi. Sarapannya kurma ajwa. Nabi itu nggak, kalau minum nggak pernah dua warna, kopi, susu, gitu kan? Ya, enggak. Nabi mah kalau kopi, kopi saja. Kalau susu, susu saja. Nah, sekarang kalau di kita, susu campur gula. Nabi enggak. Ya, makanya susunya susu seger. Saya pernah minum, hangat sih itu ya. Saya pernah di Hudaybiyah itu minum susu unta yang baru diperas. Waduh, enak itu. Jamin agak anyir gitu kan. Ya, agak anyir itu. Tapi hangat gitu kan. Subhanallah. Nah, ini manusia biasa kan? Yang kedua, Nabi. Nah, jadi kalau orang Arab seneng kambing, ya nggak ada masalah. Senang susu segar karena memang gampang cari susu segar, untanya gampang. Di Indonesia kan nggak ada. Atau kalau kalau kita sarapannya ajwa 7 butir, nggak bisa karena mengkonsumsi nggak akan cukup. Sementara kurma itu kan terbatas, betul Bu? Yang kedua, Nabi ini orang Arab. Orang Arab. Nabi pakai jubah. Abu Jahal pakai jubah karena sama-sama orang Arab. Ya. Abu Sufyan belum masuk Islam pakai juga jubah. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan semua abu-abu jelek. Iya. Nah, semua abu-abu jelek pakai jubah. Nah, itu orang Arab namanya. Orang Arab secara anatomi tubuhnya itu susah untuk mencari orang Arab yang nggak ada bewosnya, yang nggak ada jenggotnya, susah. Rata-rata orang Arab itu berjenggot, ya, bercambah. Itu rata-rata. Sekarang coba kita pergi. Saya keliling-keliling di Cina, cari orang Cina yang berewokan, nggak ada yang, kalaupun yang memelihara jenggot, nggak ada yang bagus. Nah ini namanya bedanya nih Arab dengan Cina, nggak ada yang bagus. Paling-paling ada 7 lembar gitu kan. Ya 7 lembar, ininya nggak pernah tumbuh ininya, jambangnya. Nah ini namanya orang Arab dengan orang Indonesia. Baru yang ketiga, Nabi sebagai Rasul. Sebagai Rasul ini yang harus ditaati. Ya, Solu kama ra'aitum usolli, ya. Salatlah kalian seperti aku salat. Nah, kaidah prinsip-prinsipnya. Bagaimana Nabi salat? Wallahu a'lam. Yang jelas ada imam-imam mazhab yang menafsirkan bagaimana tata cara kaifiah salat. Jadi salat yang seperti Nabi nggak ada. Ya, kalau dalam pengertian prinsipnya semua imam mazhab salatnya mengikuti Nabi. Nah, karena berdasarkan hadis Nabi. Tapi nggak kalau ada mutokan salat Nabi ini kayak begini nih. Kalau takbiratul ihramnya ada yang ke atas. Ini seperti Nabi. Tahu dari mana? Paham Bu? Ya, kan sekarang banyak tuh yang sholat seperti Nabi. Aduh, sampai gempor juga nggak bisa. Tapi berdasarkan Imam Syafi'i begini, berdasarkan Imam Hambali begini, Imam
Maliki begini, baru semuanya dasarnya kepada hadis Nabi. Paham? Nah sekarang, wow, itu kan lihat sahih tidaknya. Kamu siapa? Yang namanya Imam Hanafi itu dengan Nabi dekat, karena tahun 80, walaupun Nabi sudah meninggal, Imam Hanafi tahun 80 lahir, wafatnya tahun 150. Hanya setelah generasi tabi'in doang, ya kan? Tabi'in, sahabat, kemudian tabi'in. Ya, kan dekat tuh kan? Nah, setelah itu lahirlah Imam Syafi'i tahun 150, Imam Syafi'i wafat tahun 204. Masih abad kedua. Nah, Imam kedua. Yang namanya Imam Hanafi punya murid namanya Imam Malik, karena lahirnya tahun 94-an. Ya, wafat tahun 190 sekian. Ya, makanya Imam Hanafi punya murid Imam Malik, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik 10 tahun sampai wafatnya. Nanti Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ibnu Hambal. Ibnu Hambal hafal 600 hadis. 600.000 hadis maksud saya. 600.000 hadis. Bayangkan, 200.000 yang dianggap sahih, tapi dalam musnadnya kan dulu kan dihafal. Makanya hafiz itu kalau Al-Quran 30 juz, kalau hadis minimal 200 sampai 300.000 hadis baru dikatakan hafiz. Itu. Ya. Nah, itu Imam Maliki 600.000, 200.000 hadis dianggap sahih, tetapi dalam musnad hanya 36.000. Kenapa? Karena meninggal duluan. Nanti Imam Ibnu Hambal punya murid namanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari cuma hafal 300.000 hadis. Dialah yang meneliti tentang periwayatan-periwayatan itu, diseleksi peneliti pertama ya dalam persoalan sanad. Nah, gitu. Jadi muridnya, sementara fikihnya ngikut kepada imam-imam yang sudah ada. Makanya Imam Bukhari tidak berijtihad sendiri dalam persoalan fikih. Kita harus paham seperti itu. Ini sekarang ada fanatik menurut hadisnya. Iya, hadisnya seperti itu, tapi pemahaman begitu dari mana? Nah, ini paham? Nah, ini yang masih skala pintu apa? Pintu zikir. Jadi ingat. Jadi enak kalau kita pintu ingat. Nah, itulah sebabnya kita menghafal Quran, menghafal hadis, itu pun sebagai tanda ingat kepada Allah. Udah, in fatahat abwabul jannah, pintu surga otomatis dibuka. Paham, Bu? Teruskan. Sampai jam berapa nih? Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata Imam Ar-Razi, ini namanya babu syukri, pintu syukur, pintu berterima kasih. Jadi surga ingin terbuka, tadi paham. Yang kedua, ingat ya. Yang ketiga, syukur. Alhamdulillah itu pembuka syukur. Fatihatus syukri sama dengan alhamdulillah itu Fatihatul doa, pembuka doa. Ya, dan khotimatud doa, penutup syukur. Alhamdulillah pembuka doa dan penutup doa. Pembuka syukur dan penutup syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Bu, kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup kita lahir ke muka bumi ini anugerah. Kenapa bangsa Indonesia mensyukuri kemerdekaan? Kemerdekaan pun adalah anugerah. Kenapa kita sholat 5 waktu, yang mampu haji, kita puasa 1 bulan penuh? Karena kita bersyukur sebagai tanda bahwa kita dapat nikmat dari Allah.
Karena itu ibu-ibu, saya tanya, adakah manusia yang bisa menghitung nikmat? Nggak ada. Ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, nggak bakalan mampu. Tetapi kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, nikmat Allah akan terus ditambah. Tapi kalau kufur, rasakan azabku sangat pedih. Nah, dari seluruh nikmat yang paling utama, padahal nikmat itu miliaran, tapi nikmat yang paling utama ada 3. Yang paling the best, teratas adalah nikmat iman. Dan yang kedua, nikmat merdeka. Dan yang ketiga, nikmat hidup. Ini 3. Iman, merdeka, hidup. Ini yang paling unggul. Karena itu, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita mendapat nikmat hidup. Hidup kita, ya, hidup kita ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi itu yang namanya hidup anugerah. Bu, sekarang manusia makhluk gede atau makhluk kecil? Sekecilnya dibandingkan dengan apa? Nah, coba nih. Manusia itu yang jelas walaqad karramna bani Adam, dimuliakan oleh Allah. Ini manusia itu makhluk kecil, tetapi walaqad karramna dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan yang namanya manusia keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami berikan kebebasan hidup di laut dan di darat. Ini manusia nih. Manusia yang kecil ini diberikan kebebasan hidup di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan kepada mereka rizki yang selektif, yang baik-baik. Wa fadalnahum ala katsir mimman khalaqna tabdila. Dan kami unggulkan yang namanya manusia itu atas kebanyakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bu, sekarang bumi gede atau kecil, Bu? Kecil dibandingkan dengan matahari. Menurut para astronom, bedanya perbandingan matahari dengan bumi, kalau matahari sebesar bola sepak, bola voli, bola basket, sementara bumi itu sebesar kacang kedelai atau permen cecak. Jadi bumi dibandingkan dengan matahari gede atau kecil, Bu? Kecil, sebesar permen cecak. Kalau mataharinya, ya, diibaratkan sebesarnya sebesar bola. Sementara menurut para astronom ada satu bintang yang sangat jauh, besarnya 1 miliar, ya, 1 miliar 100, ya, 100 juta kali lipat daripada besarnya matahari. Kalau 1 miliar 100 juta kali lipat besarnya matahari, jadi matahari gede atau kecil? Kecil. Kalau tadi dengan matahari seperti permen cecak kacang kedelai, ini bumi. Kalau dengan bintang yang 1 miliar 100 juta kali lipat daripada matahari, sebesar apa itu yang namanya bumi? Berarti hanya pasir, ya kan? Nah, kalau bumi aja sebesar pasir, kira-kira manusia apa, Bu? Allahu Akbar, Allah yang Maha Esa. Paham, Bu? Nah, manusia ini abu, tetapi dimuliakan oleh Allah. Lebih mulia daripada jin. Jin itu punya akal,
Jin itu punya nafsu, ya kan? Jin itu berketurunan. Jin itu usianya panjang, ya. Usianya bisa 1000 tahun. Matinya lama jin itu. Tapi jin kalah oleh manusia. Jin itu nggak bisa keren berpakaian seperti manusia. Karena manusia punya fisik, jin nggak punya. Lebih hebat mana Bu dengan jin? Hebat manusia kan? Coba. Nah sekarang ada manusia yang minta-minta sama jin. Ya kan aneh kan? Aneh, padahal manusia lebih hebat daripada jin. Makanya rasulnya adalah manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makanya ada surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengar. Ya Muhammad kasih tahu tuh manusia, ada sekelompok jin yang sedang mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian mereka lapor terhadap komunitasnya. Kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ya, Yahdi ila rusdi. Ternyata Al-Quran itu membawa kepada garis yang lurus, kepada kebahagiaan, kepada petunjuk. Fa'aman nabihi, karena itu kami beriman. Jin ngomong begitu. Makanya jin ada yang beriman. Kata jinnya nih Bu, jin ngomong nih dalam surat jin ayat 14. Wa anna minnal muslimun wa minal qasitun. Di antara kami jin-jin ini ada yang muslim dan ada yang ingkar kepada Allah. Yang ingkar jadilah pengikut setan, pengikut iblis jadi setan. Setan minal jinnati wanas. Tuh. Jadi ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Tahu setan dari manusia Bu? Tahu? Ya, walaupun tidak terus setan, kadangkala jadi manusia, tapi kadangkala jadi setan. Contohnya apa? Haji Muhyiddin itu. Ya, Haji Muhyiddin itu kan? Ya, kalau lagi sholat jadi manusia. Ntar begitu keluar kesel sama orang. Kalau ada orang nyumbang kebanyakan disebut ria. Kalau sedikit disebut pelit. Nah ini namanya Haji Muhyiddin. Ya Bu ya? Nah, kalau hansipnya si Kardun itu. Ya si Kardun tuh kan. Kardun tuh. Nah, itu setan namanya. Paham Bu? Nah, yang muslim wa anna minas solihun wa minna duna dzalikunna tara'iqu qidada. Ayat 11-nya, ayat 11 surat jin, di antara kami yang muslim ini ada yang soleh. Tapi ada juga yang toleh. Jadi jin itu ada yang soleh, ada yang takwa, ada yang ada kiai besar, ya. Ada yang kayak si Kardunnya ada, Haji Muhyiddinnya ada, munafiknya ada. Itu namanya jin tuh Bu. Jadi jin macam-macam. Kata jin kunna tara'iqu qidada. Di antara kami ini punya prinsip masing-masing. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi kata Imam Qurtubi, karena itu jin itu ada jin Majusi, ada jin Nasrani, ada jin Yahudi. Nah, yang muslimnya ada jin Syiah, ada jin Sunni, ada jin Mu'tazilah, macam-macam. Ya, nanti yang di Indonesia nih, ini tafsiran saya, menurut saya kalau begitu di Indonesia ada jin NU, ada jin Muhammadiyah, ada jin Persis, ada jin yang berpartai masuk Golkar, ya, masuk PKS, masuk P3, macam-macam. Nah, yang jadi setannya ngacak-ngacak di mana-mana, ngacak-ngacak partai, ngacak-ngacak rumah tangga, itu yang jadi setan. Makanya harus diusir setan itu Bu. Paham Bu? Paham. Nah, alhamdulillah kita makhluk kecil tapi mulia. Kita syukuri. Babu syukri. Makanya kita harus bersyukur. Sholat itu sebagai tanda syukur. Zakat itu tanda syukur. Ya. Infak sedekah tanda syukur. Untuk siapa? Untuk memuliakan diri. Kenapa? Karena kata Allah, orang hina bukan orang yang bangkrut, orang yang mulia bukan orang yang kaya. Siapa? Kalla bala tukrimunal yatim
wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lama wa tuhibunal mala hubban jamma. Orang yang mulia itu yang peduli dengan anak yatim, punya kepekaan terhadap orang miskin, yang tidak mencampur adukan harta waris dengan yang haram, dan tidak hubud dunia. Tapi kalau orang tidak peduli sama anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin, mencampur adukan harta waris dengan yang haram, dan cinta berlebihan dalam kehidupan dunia, itu namanya orang hina. Paham Bu? Enak kan? Ya, ini syukur. Makanya kita harus bersyukur. Ini nikmat hidup. Nanti hidup mulia, dimuliakan lagi oleh Allah, dikasih kebebasan. Nah, karena dikasih kebebasan, makanya Bu, di Amerika ada tradisi body painting, yaitu setiap tahun ada karnaval telanjang, laki-laki dan perempuan, tidak pakai apapun, selai benang pun gak ada, tapi cuma dilukis. Ini manusia merdeka. Kata Allah, silahkan aja, lu mau telanjang, telanjang. Manusia hebat diberikan kemerdekaan, ya kan? Makanya manusia dikasih kemerdekaan. Mau iman, iman, mukmin, mukmin, kafir, kafir, silakan. Tapi resikonya telan sendiri, ya kan? Beriman, beramal soleh, surga. Kalau kafir, kufur, ke neraka. Kemerdekaan. Kemerdekaan untuk memilih profesi. Kemerdekaan untuk memilih pasangan. Kemerdekaan untuk bekerja. Kemerdekaan kita disuruh memilih oleh Allah. Mau tinggal dimanapun silahkan. Cuman kita tidak bisa memilih ibu kita yang melahirkan, nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Atau bapak kita nggak bisa memilih. Tetapi nikmat kemerdekaan ini, Indonesia, setiap bangsa punya hak merdeka. Tetapi kemerdekaan ini ada di atas. Bangsa Indonesia menyadari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya di atas nikmat kemerdekaan ada nikmat iman. Nikmat iman inilah yang tertinggi. Karena nikmat iman, orang tidak membela hidup, bahkan mengorbankan hidup. Demi iman, Bilal ya rela badannya dijemur, diterik matahari dan dijepit oleh batu besar, disuruh mengakui Lata, Uzza dan Manata sebagai Tuhannya, demi mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Itu Bilal mengorbankan fisiknya, hak kemerdekaannya dipersilahkan. Coba, hebat. Bung Karno demi kemerdekaan rela dipenjara, ya kan? Bung Hatta rela dipenjara demi kemerdekaan. Ini, nah sekarang ada nggak sebaliknya? Demi perut orang mengorbankan kemerdekaannya, ada nggak? Banyak. Ini namanya levelnya level binatang. Jadi level binatang itu urusannya cuma perut. Ya, makanya burung itu rela untuk dikandangi, ya, dikurung, yang penting kenyang. Sekarang saya tanya, ibu-ibu milih yang mana? Ibu punya suami kaya raya. Kata suami, ya ini ibu punya mantu atau punya teman, ada perempuan cantik banget, kelas Madonna lah, Elizabeth Taylor atau Miss Universe McLean, Susmita Sin, Julia Roberts, Pretty Woman, atau Sharon Stone, Bruxelles, Cynthia Clifford, ya. Kalau udah siper. Nah, kemudian kita bilang, ini kita kaya raya, mau nggak kamu saya kasih uang belanja satu hari 100 juta sehari Bu? Kalau sebulan berapa Bu? Kalau 100 juta Bu, berarti 3 miliar kan Bu ya? Tetapi syaratnya kamu di kamar aja, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, kamu di kamar saja. Kira-kira ada nggak perempuan yang mau itu Bu? Kalau ada perempuan yang mau, berarti sama dengan ayam itu perempuan. Ya, paham Bu? Enggak bakalan mau tuh. Nah, jadi kalau ada perempuan seperti itu, ini namanya level binatang.
Jadi kalau ada bangsa nih yang mengorbankan kemerdekaan demi perut, ini namanya lapal binatang. Tapi nanti iman lebih tinggi lagi. Ibu-ibu, wanita banyak yang rambutnya sangat bagus, indah kalau dilihat laki-laki. Tapi karena nikmat iman ditutupinya dengan kerudung, dengan jilbab. Ini mengorbankan fisiknya. Paham, Bu? Kan ada orang ngomong, sayang banget itu rambutnya, jangan ditutupi dong, kan begitu kan? Nah, ini namanya tadi kemerdekaan itu ada yang lebih tinggi, nikmat iman. Ini saya kira udah maghrib ya, jadi baru tiga, yang tiga pun belum tuntas sesungguhnya, tapi mudah-mudahan tiga udah ada gambaran. Jadi pintu makrifat, yang kedua pintu ingat. Ya, bahasa Arabnya nggak ngerti juga nggak apa, Bu. Pintu marifat atau pintu paham. Yang kedua pintu ingat. Yang ketiga pintu syukur. Ingat tiga. Waduh, itu tiga kalau dijalankan luar biasa. Ya, saya kira ini tak. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, ibu-ibu, ada yang bertanya silakan. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini tentang yang kedua, tentang babu zikro atau tentang babu zikro. Singkat aja, kalau wanita itu kan ada masa haid atau nifas ya Pak? Iya. Yang saya mau tanyakan, kalau sedang masa haid itu kita berzikir itu bisa dilafalkan atau tidak? Iya. Atau nifas, Iya. dilafalkan atau tidak? Iya. Kalau wanita sedang haid, kalau zikir dilafalkan nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran. Itu pun membaca Al-Quran dalam pengertian dibaca mushafnya, itu pun dalam pengertian seperti itu. Tetapi kalau menurut Imam Hanafi, kalau tidak membaca, tidak dibaca juga dihafal, kan? Kita hafal qul huwallah, diucapkan nggak ada masalah. Ya. Jadi pengertian membaca, karena tidak boleh menyentuh, menurut Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Quran, baca Al-Quran kecuali punya wudhu dalam keadaan suci. Nah itu. Jadi kalau hafalan nggak ada masalah. Contoh begini, ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz boleh nggak bawa handphone yang ada Al-Qur'annya ke kamar mandi? Nah, itu dalam keadaan on atau off? Kalau dalam keadaan off, ya, itu nggak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu dalam keadaan on, dibawa-bawa. Sama dengan begini. Nah, sama dengan gini. Orang hafal bacaan Al-Quran semuanya. Kalau masuk kamar mandi, hafalannya dibawa nggak? Dibawa kan, otaknya kan nggak ditinggal. Ya, otaknya kan dibawa, nggak ditinggal kan. Yang tidak dibawa adalah diucapkan, tetapi Al-Qur'annya tetap dibawa. Paham Bu ya? Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mengingat saat ini waktu azan maghrib atau waktu maghrib sudah tiba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.